Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspitasari dengan NIM 1057271119321 dari kelas M21E. Kali ini saya akan membahas materi tentang pelanggaran etika bisnis syariah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa itu etika bisnis syariah. Nah, etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal atau haramnya dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Salah satu contoh pelanggaran etika bisnis yaitu ihtikar. Ihtikar adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan yang lebih besar dengan menaikkan dan menunggu lonjakan harga di pasaran. Salah satu contoh kasus ihtikar yaitu menimbun masker di masa pandemi. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit dalam melawan pandemi virus COVID-19 yang semakin hari semakin meluas. Masyarakat sangat khawatir akan kesehatan masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian terlebih dahulu ataupun keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Sehingga hal itu menyebabkan banyak masyarakat yang merasa tidak bebas karena adanya batasan dan larangan-larangan untuk tidak keluar rumah ataupun beraktivitas di luar rumah tersebut. Banyak sekali para pekerja, mahasiswa, murid-murid sekolah dasar, hingga murid-murid sekolah menengah atas yang harus menjalankan semua kegiatannya dari rumah masing-masing demi kebaikan dan kesehatan semua masyarakat di Indonesia. Namun, masih banyak juga masyarakat yang tidak dapat mematuhi aturan tersebut dengan alasan bahwa mereka bosan di rumah dan alasan sebagainya. Hal tersebut membuat masyarakat bertekad untuk keluar rumah mencari hiburan seperti shopping di pusat perbelanjaan mall, nongkrong bersama teman-teman, hingga ada pula yang berlibur keluar kota bahkan ke luar negeri. Maka ini sangat memperburuk situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ketika kasus virus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah banyak, lantas banyak masyarakat yang menjadi panik hingga akhirnya mereka membutuhkan alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Masyarakat mulai mencari masker dan hand sanitizer, namun terjadi kelangkaan pada barang-barang tersebut. Barang-barang yang tadinya sangat mudah ditemui dan dijumpai di mana-mana, kini barang tersebut sangat amat langka dan harganya pun sangat mahal di pasaran. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata terdapat oknum penimbun masker dan hand sanitizer. Mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk mencari keuntungan dalam wabah virus pandemi COVID-19 ini, tanpa memikirkan masyarakat lainnya dan tim medis yang sedang berjuang menangani pasien-pasien positif virus COVID-19. Hal ini menjadikan harga masker naik dengan drastis, yang bermula hanya Rp10.000 menjadi Rp50.000 per boxnya. Bahkan, harga masker di sejumlah daerah di Indonesia mencapai harga kisaran Rp100.000 per boxnya. Dampak dari penimbunan tersebut, banyak pabrik-pabrik besar yang tidak bisa memproduksi masker dan hand sanitizer dikarenakan mereka kesulitan mencari pasokan bahan baku untuk memproduksi masker dan hand sanitizer. Untuk menindaklanjuti pelanggaran etika bisnis ini, aparat penegak hukum negara melakukan operasi besar-besaran secara serentak untuk mengusut lebih lengkap dan lebih lanjut mengenai kasus penimbunan masker dan hand sanitizer yang saat ini sedang marak di Indonesia. Diduga pelaku penimbun masker dan hand sanitizer ini sengaja memanfaatkan kepanikan masyarakat dan wabah pandemi COVID-19 ini dengan menyimpan masker dan hand sanitizer dalam jumlah banyak dan menaikkan harga jualnya secara tidak wajar. Para tersangka tersebut akan dijerat dengan menggunakan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menyebutkan bahwa para pedagang dan penyimpan ataupun penimbun barang-barang kebutuhan pokok atau barang-barang kebutuhan penting lainnya dalam jangka waktu tertentu hingga menimbulkan sebuah kelangkaan barang dan gejolak harga, maka mereka akan diancam hukuman pidana selama 5 tahun atau dengan pidana denda sebesar Rp50 miliar. Adapun solusi yang dapat dipertimbangkan dari kasus penimbunan masker dan hand sanitizer tersebut
antara lain yaitu berperilaku bijak dalam menggunakan masker, tidak perlu atau tidak harus menggunakan masker untuk orang-orang yang bukan anggota tim medis, selama tidak terinfeksi virus COVID-19, selama tidak berdekatan ataupun berkontak langsung dengan pasien terinfeksi, tidak berada dalam zona wabah virus COVID-19, dan tidak sakit ataupun menunjukkan gejala flu, dan mengurangi penggunaan hand sanitizer setiap menit maupun setiap jam. Jika masih ada air bersih yang mengalir, maka mencuci tangan menggunakan air tersebut dan memakai sabun pencuci tangan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.